Internet yang kita gunakan setiap hari terus berkembang. Tapi tahukah Anda bahwa ada versi baru dari internet yang bisa mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan menghasilkan uang? Inilah Web3. Jadi, apa itu Web3? Kenapa semua orang mulai membicarakannya? Dan apa bedanya dengan internet yang kita kenal sekarang? Mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu, pastikan Anda like video ini dan subscribe channel ini. Jadi, Web3 adalah generasi baru dari internet yang menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan ekosistem yang lebih desentral. Web3 memberikan kendali penuh kepada penggunanya atas data dan identitas mereka, berbeda dengan internet yang kita kenal sebelumnya. Simpelnya seperti ini, bisa kalian lihat di gambar ini. Di Web 1 kita hanya bisa membaca, di Web 2 tidak hanya bisa membaca tapi kita bisa menulis. Sedangkan di Web 3 kita bisa membaca, menulis, dan memiliki data tersebut. Masih bingung? Oke, kita bahas perbedaannya lebih lanjut. Web 1 adalah era internet awal tahun 90-an, di mana kita hanya bisa membaca informasi. Contohnya, pada website Wikipedia, semuanya itu satu arah. Anda hanya bisa membaca informasi yang ada dalam website tersebut. Mungkin Anda bisa menyalin informasi itu dan membuat artikel baru. Namun, bisakah Anda mengubah tulisan yang ada di website tersebut? Atau bisakah Anda membuat artikel di website tersebut? Tentu tidak bisa, karena Wikipedia itu Web 1 yang hanya bisa membaca. Yang bisa mengubah informasi yang ada dalam Wikipedia tentu saja pemilik dari Wikipedia. Inilah yang disebut dengan Web 1, di mana kita hanya bisa membaca. Web 2 muncul untuk menyempurnakan internet, di mana internet tidak lagi satu arah, namun bisa dua arah, yaitu kita bisa membaca dan menulis. Di masa Web 2 inilah kita diperkenalkan dengan yang namanya sosial media, di mana penghuni suatu website dapat ikut serta menciptakan sesuatu. Ini membuat internet jadi lebih interaktif. Media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Instagram mengizinkan kita membuat konten, berinteraksi, bahkan menghasilkan uang. Tapi ada satu masalah besar, yaitu semua data dikendalikan dan dimiliki oleh perusahaan besar. Jadi jika terjadi error atau insiden yang tidak diinginkan kepada si pemegang data ini, maka semua data dari user akan ikut terancam. Dan faktanya yang terjadi saat ini, data kita diperjualbelikan dan dimanfaatkan demi keuntungan si pemegang data. Artinya tidak ada yang namanya privasi di Web 2. Semuanya bisa dilihat oleh si pemegang data. Web 3 mengubah itu semua. Web 3 adalah internet yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau data kita tidak dipegang oleh pihak ketiga, namun dipegang oleh kita sendiri melalui teknologi blockchain. Di Web3, semua orang punya kendali atas data, aset digital, dan identitas mereka sendiri. Artinya kita bisa membaca informasi di internet, menciptakan sesuatu di internet, dan memilikinya tanpa perlu pihak ketiga untuk menyimpan data kita tersebut. Contohnya kita bisa lihat pada website OpenSea, di mana Anda bisa menciptakan karya seni, kemudian menjadikan karya seni itu sebagai aset digital. Dan Anda benar-benar memiliki aset tersebut. Aset ini tidak disimpan di website OpenSea, melainkan disimpan di blockchain, sebuah sistem yang aman dan terdesentralisasi. Hebatnya lagi, karya Anda tidak bisa diduplikat atau dipalsukan. Selanjutnya, Anda bisa menjual aset tersebut jika memang ingin dijual kepada siapa yang memang tertarik untuk membelinya. Ketika terjadi jual beli, hak kepemilikan dari aset digital tersebut secara otomatis berpindah dari pencipta kepada pembeli, dan semuanya tuh tercatat transparan di blockchain, dan ini tidak bisa dihapus atau diubah, sehingga keasliannya selalu terjamin. Dengan adanya Web3, internet tidak lagi hanya menjadi media komunikasi atau hiburan, tapi juga menjadi platform untuk menciptakan, memiliki, dan
mentransaksikan nilai secara langsung tanpa perantara. Artinya, internet saat ini juga bisa bertindak sebagai pasar keuangan, di mana aset digital dapat dipertukarkan dengan mudah, aman, dan tanpa batasan geografis. Ini benar-benar mengubah cara kita memanfaatkan internet. Dengan begitu, pastinya banyak peluang cuan yang bisa kita raih di Web3. Penasaran seperti apa peluang-peluang itu? Ayo kita bahas dan gali lebih dalam. Sekarang apa saja yang bisa kita lakukan di Web3? Yang pertama yaitu Decentral Finance, yaitu sebuah sistem keuangan yang desentral. Artinya tidak ada pihak ketiga untuk mengatur keuangan. Anda bisa mengelola keuangan Anda tanpa perantara bank, mulai dari investasi sampai simpan pinjam. Artinya kita tidak lagi dihantui dengan tagihan bulanan dan biaya admin, karena di Web3 Anda sendiri yang mengatur keuangan Anda tanpa pihak ketiga. Yang kedua, NFT dan digital ownership. Anda bisa menciptakan, menjual, dan mengoleksi karya seni digital yang unik, di mana karya digital itu tidak bisa diduplikasi dan hak kepemilikannya akan berpindah secara otomatis seiring dengan terjadinya jual beli. Yang ketiga, game play to earn. Bayangkan bermain game tidak lagi hanya sebatas hiburan, namun bermain game bisa juga mendapat cuan. Contohnya bisa kita lihat pada game Axie Infinity atau The Sandbox, di mana para pemainnya saling mengoleksi NFT, dan NFT itu bisa kita jual, dan NFT tersebut juga bisa menghasilkan reward berupa token. Yang keempat adalah DAO, Decentral Autonomous Organization, yaitu organisasi yang benar-benar desentral. Tidak ada yang namanya ketua atau kepala atau pemimpin di dalam suatu komunitas, tapi semuanya dikendalikan secara otomatis dan desentral. Jadi semua anggota memiliki hak yang sama, suara yang sama. Ikut dalam komunitas modern seperti ini tanpa hierarki tradisional, di mana setiap anggotanya punya hak suara yang sama dan setara. Ini benar-benar keren. Videonya mungkin akan terasa terlalu panjang jika saya harus membahas peluang-peluangnya satu persatu dan lebih mendalam. Jadi saya akan bahas di video selanjutnya, yaitu tutorial bagaimana cara kita masuk ke Web3 dan memanfaatkannya. Yang pastinya saya akan membahasnya dengan metode yang ramah pengguna, jadi bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Makanya agar tidak ketinggalan video selanjutnya, pastikan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di next video.